Nah, ini teman-teman, untuk area promosi kesehatan, yang pertama adalah membuat kebijakan berwawasan kesehatan. Kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung juga gitu ya. Jadi percuma kalau kita punya kebijakan tapi lingkungannya nggak mendukung gitu, nggak sama-sama bergerak ya. Kemudian ketiga adalah dapat menguatkan gerakan masyarakat yang sudah dibentuk, kemudian mengembangkan keterampilan individu, serta reorientasi layanan kesehatan. Nah ini ya teman-teman, mungkin contoh yang nggak baru-baru banget ya. Contoh yang paling baru mungkin teman-teman tahu dapur, saya lupa istilahnya, dapur kita ya sepertinya ya, di daerah Kertajaya itu memberikan makanan bagi driver. Itu kan juga salah satu promosi kesehatan mental juga ya, termasuk kesehatan fisik juga gitu, memberikan makanan secara gratis kepada driver ojek online atau driver, mohon maaf, seperti tukang beca atau pemulung seperti itu. Atau mungkin teman-teman ingat ya, tahun 2014 lalu ketika Doli diputuskan ditutup. Nah, memang konsekuensinya juga banyak ya, diantaranya mungkin oknum-oknumnya tersebar di seluruh Surabaya atau mungkin lintas provinsi. Tapi yang bisa kita lakukan saat itu adalah pemulihan kondisi psikologis anak-anak yang mungkin melihat langsung kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Misalnya anak-anak yang tinggal di sekitar Doli akhirnya menyaksikan mungkin salah satu orang tuanya gitu ya bekerja dalam tanda kutip saat itu. Apakah terjadi? Iya, terjadi ya teman-teman ya. Jadi memang tahun 2014 itu sebenarnya sudah kerjasama antar fakultas juga sih. Maksudnya ketika saya masih mahasiswa dulu memang dari psikologi ya menangani anak-anaknya. Kemudian dari ekonomi memberdayakan ibu-ibunya supaya ini ya berpindah profesi ya, dari yang awalnya berprofesi sebagai PSK, akhirnya kami berdayakan untuk jualan ya. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya Sami Jali ya, Sami Jali mereknya ya. Jadi dodolan jenis snack maupun makanan khas dari Doli. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Mengembangkan keterampilan itu sangat-sangat diperlukan ya. Orientasi juga gitu. Jadi setelah programnya terlaksana, kira-kira ada evaluasinya enggak? Evaluasi apa yang bisa diperbaiki? Ini ya teman-teman, untuk pendekatan promosi kesehatan pertama bisa lewat medis ya. Tentu ya, medis sangat vital ya, sangat fundamental, pasti dibutuhkan dimanapun. Kemudian bisa lewat behavioral change approach, bisa lewat perubahan perilaku. Kemudian bisa juga lewat educational approach, bisa lewat pendidikan, psikoedukasi. Kalau dulu mungkin menggunakan booklet, modul ya, printed ya, koran segala macam. Sekarang mungkin bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, Reels, YouTube dan sebagainya. Kemudian client center approach. Jadi kita juga memfokuskan menyesuaikan dengan targetnya gitu. Kita nggak mungkin mengeneralisasi bahwa satu promosi kesehatan di lokasi A akan selalu bisa diimplementasikan di lokasi B, karena boleh jadi karakteristik masyarakatnya berbeda. Terakhir adalah societal change approach. Jadi ya ini ya, perubahan masyarakat ini sangat-sangat perlu diperhatikan gitu, karena berkaitan dengan karakteristik dan kemampuan. Ini bisa nggak diimplementasikan gitu, masyarakatnya kompromi nggak? Kalau nggak kompromi, kalau belum kompromi, kira-kira apa yang perlu disesuaikan supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Untuk medical approach sendiri, ini merupakan pendekatan medis ya, bertujuan untuk memungkinkan seseorang untuk bebas dari gangguan atau penyakit yang ditentukan secara medis ya. Misalnya kesadaran untuk periksa dini atau kesadaran untuk MCU ya mungkin ya, melakukan pemeriksaan medical check up rutin gitu, atau mungkin pemeriksaan karang gigi selama 6 bulan, minimal 6 bulan sekali ya, minimal atau maksimal ya, kayaknya setahun 2 kali ya kalau sekali ya, sependek pengetahuan saya. Kemudian pemeriksaan masih cukup tabu ini adalah ini ya, yang cukup tabu ini pemeriksaan mengenai fertilitas. Ini masih agak tabu ya, meskipun sekarang mulai banyak orang-orang yang melakukan pemeriksaan fertilitas ini, baik laki-laki maupun perempuan ya, jadi dua-duanya gitu. Kemudian bisa juga sadari ya, pemeriksaan payudara secara mandiri ini juga penting ya,
Nah, itu hal-hal seperti itu penting banget untuk dipromosikan ya, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah perubahan perilaku ya. Nah, pendekatan perubahan perilaku ini menargetkan perubahan sikap dan perilaku untuk mengadopsi gaya hidup sehat ya. Contohnya berhenti merokok ya. Kemudian merawat gigi dan makanan yang baik, makanan yang sehat. Nah, dalam pendekatan ini, gaya hidup sehat adalah yang utama dan tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk mendorong sebanyak mungkin orang untuk mengadopsi gaya hidup sehat yang mereka anjurkan. Ini agak berat ya sebenarnya, karena boleh jadi bertahan di level pemahaman aja, padahal implementasinya sangat dibutuhkan. Yang berikutnya adalah educational approach ya. Tujuan dari pendekatan pendidikan ini adalah untuk memberikan informasi ya. Ya memang di tataran informasi atau pengetahuan ya, memastikan pengetahuan dan pemahaman yang cukup ya mengenai masalah kesehatan fisik maupun jiwa untuk memungkinkan keputusan yang baik juga bagi masyarakat. Nah, pendekatan pendidikan ini akan mendorong tenaga kesehatan untuk mengangkat masalah kesehatan sebagai isu penting ya ketika diskusi atau memberikan materi edukasi. Harapannya ya mulai dari sekarang ya, mulai dari teman-teman sekarang semester berapa, rata-rata semester 5 atau 7 ya, bisa mulai gitu memberikan konten-konten edukatif gitu. Ya nggak usah muluk-muluk lah, dimulai dari konten yang sering media sosial yang paling sering kita pakai lah, entah itu WhatsApp atau Instagram atau mungkin karena YouTube gitu ya. Itu sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Daripada TikTok juga bisa dimanfaatkan sebenarnya, maksudnya daripada kalian joget-joget nggak ada isinya gitu kan, yang penting kan dibuat konten yang edukatif gitu ya, konten-konten yang bisa menjamah masyarakat secara lebih luas gitu. Meskipun nggak bisa dinafikan ya, orang-orang yang menggunakan TikTok mungkin kalangan masyarakat tertentu gitu ya, nggak semua lapisan masyarakat juga, itu yang masih jadi tantangan ya. Kemudian client center approach ya, jadi dalam pendekatan ini ya, kalau teman-teman masih ingat ya teorinya Carl Rogers ya, kita fokus sama kliennya ya, jangan sampai kita sebagai psikolog atau sebagai konselor nantinya ya hanya memberikan nasihat aja, pokoknya kamu harus begini, harus begitu, bla 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 gitu ya. Padahal kita juga perlu tahu sudut pandangnya klien seperti apa sih saat ini, apa yang dia rasakan, hal apa yang bisa dia lakukan, apa tantangannya. Itu nggak mungkin bisa dikeluarkan dengan optimal kalau kita nggak menggunakan client center ya. Tenaga kesehatan bekerja sama dengan klien untuk membantu mereka mengidentifikasi apa yang ingin mereka ketahui dan bagaimana tindakannya, serta membuat keputusannya seperti apa. Nah, kalau teman-teman sempat belajar CBT ya, Cognitive Behavioral Therapy, itu bukan mengarahkan, tapi mengajak mereka diskusi sampai akhirnya mereka bisa menemukan, kayaknya aku harus gini deh. Nah, ini ya, intinya klien dihargai setara. Jadi mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk berkontribusi, dan mereka juga sifatnya independen ya, jangan sampai membuat klien dari ketergantungan dengan konselornya. Kemudian perubahan sosial, ini juga penting ya, kita harus tahu karakteristik masyarakat ya. Untuk bisa memodifikasi lingkungan nggak akan lepas dari memahami karakteristik orang-orang yang tinggal di dalamnya seperti apa. Nah, ini ya teman-teman, ada beberapa contoh promosi kesehatan mental di berbagai setting, entah itu pendidikan, pekerjaan, maupun komunitas ya. Ini beberapa contohnya aja sih, teman-teman bisa, ya ini contoh judulnya aja kan ya. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk tugas akhirnya. Tapi kalau saya pribadi memang lebih menginginkan tugas akhirnya ini berupa produk ya. Entah itu teman-teman membuat modul promosi kesehatan mental disesuaikan dengan topik yang sudah kalian tulis ya kemarin, atau mungkin video ya, antara dua itulah. Insya Allah akan kami kabarkan secepatnya ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak sampai di slide terakhir ini ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di forum diskusi. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung ya ke grup WhatsApp ataupun forum Saike. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.